Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1821 sampai bab 1825. Menghadapi pertanyaan, Kiang Kiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Kepada saya, sekte Disa Anda dan sekte Tiangang kami sangat dekat seperti saudara. Jika saya tahu sesuatu, saya pasti akan memberitahu Anda jawabannya. Tampak malu, dia bertanya kepada Kian Kiong, "Tuan, saya ingin tahu apakah Anda telah mengumpulkan semua premi Anda tahun ini?" Penduduk setempat punya jawabannya. Bagaimanapun, sekte Disa mereka telah mengirim orang ke ibu kota untuk menyelidikinya seminggu yang lalu. Awalnya, menurut gagasan kepala sekte Disa, jika keluarga Lu dan keluarga Hu tidak berencana membayar premi asuransi, mereka akan memusnahkan kedua keluarga tersebut pada saat itu. Namun mereka terkejut mengetahuinya setelah diselidiki. Kini, di belakang kedua perusahaan tersebut, tidak hanya Li Fugui yang terlibat, namun yang terpenting, Game ke-6 juga ikut terlibat. Mereka tidak perlu khawatir jika Li Fugui tersentuh. Meski anak ini kini menjadi kapten Game ke-6, dengan kekuatan sekte mereka, tidak sulit untuk membunuh seorang Li Fugui. Tapi inilah masalahnya, jika melibatkan Game ke-6, akan agak sulit untuk ditangani. Setelah masyarakat setempat menyelidiki dengan jelas dan menceritakan situasi spesifik kepada pemimpin sekte mereka, pemimpin sekte tersebut juga berada dalam dilema. Di depanmu, penampil langit menanyakan pertanyaan ini. Dia juga memiliki ekspresi agak malu di wajahnya, dan berkata terus terang kepada penduduk setempat, Apakah ada yang salah dengan premi asuransi sekte Disa Anda tahun ini? Penduduk setempat mengangguk dan berkata tanpa daya, awalnya di tahun-tahun sebelumnya, keduanya perusahaan akan memberi kami premi sebelum Januari. Tapi tahun ini, saya tidak menyangka sampai saat ini, mereka tidak berniat memberikannya kepada kami. Kata-kata itu baru saja selesai. Tian Weixing tidak sabar untuk mengatakan, "Sial, tampaknya 4 keluarga besar berkolusi dan berencana untuk tidak memberi kita premi asuransi. Sekte Guru, dalam hal ini, tunggu apa lagi, biarkan Tian Yu dan Tianan pergi sekarang setelah menghancurkan keluarga Chao dan keluarga Nangong. Bukan berarti kita tidak dapat menemukan seseorang untuk menggantikan mereka." Chang Qiong mengetahuinya di dalam hatinya. Jika hal semacam ini bisa ditangani dengan cara ini, masyarakat setempat tidak akan datang ke sekte Tiangang untuk menemukannya. Penduduk setempat datang sekarang, jelas mereka tidak berani menyentuh kedua keluarga ini. Itu sebabnya saya datang untuk mendiskusikan tindakan pencegahan dengan mereka. Pikirkan ini, Chang Qiong kemudian bertanya kepada penduduk setempat, "Tuan, bagaimana rencana Anda, sekte Disa, untuk menyelesaikan masalah ini?" Senyuman agak pahit muncul di sudut bibir penduduk setempat. Dia berkata terus terang kepada Kian Kiong, "Tuan, kami telah mempertimbangkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Cara terbaik sekarang adalah menemukan akar masalahnya terlebih dahulu. Awalnya, kami berencana untuk membunuh keluarga Hu dan keluarga Lu yang menyediakan kami dengan premi asuransi. Untuk menghidupi keluarga lain dan menggantikan kedua keluarga ini. Tetapi kemudian, setelah penyelidikan kami menemukan bahwa Biro ke-6 sekarang terlibat di belakang kedua keluarga ini, dan para tetua Biro ke-6 pernah mengatakan bahwa jika siapapun yang bergegas ke ibu kota, menyerang 4 keluarga besar berarti menentang Biro ke-6 secara terbuka. Dari segi kekuatan, kami tidak takut dengan Biro ke-6, tetapi Anda juga tahu, Tuan, bahwa Biro ke-6 berbeda dari Biro ke-6. Sekte lain, mereka adalah yang terkuat di dunia seni bela diri kuno. Jika makhluk istimewa menjadi musuhnya, sekte kita mungkin akan dihancurkan. Tian Weixing memiliki temperamen yang buruk.
Dia berkata dengan keras, "Kalau begitu bisakah kita menoleransinya? Biarkan mereka menyerang kita dan sial." Saat ini, penduduk setempat melambaikan tangan dan berkata, "Bukan itu masalahnya. Kami sekarang memikirkan, kami punya rencana." Chang Qiong bertanya dengan tidak sabar, "Rencana apa?" Pria setempat menganalisisnya dengan serius. "Sejujurnya, 4 keluarga besar tidak memberi kami premi asuransi. Faktanya, masalah tidak semuanya disebabkan oleh 4 keluarga besar dan biro ke-6. Masalah utama muncul pada Li Fugui." Setelah 3 kata ini, Li Fugui keluar dari mulut masyarakat setempat. Mata bintang-bintang dari sekte Tiangang yang hadir langsung berdarah karena kebencian. Tianyongxing berdiri dengan marah dan berkata dengan keras, "Sialan, ini Li Fugui lagi. Bocah cilik ini membunuh 6 utusan bintang kita beberapa hari yang lalu. Sebelum kita sempat menyelesaikan masalah dengannya, kita tidak menyangka dia akan melakukannya. Lakukan lagi, hal seperti ini telah terjadi, Sekte Guru. Tolong suruh saya pergi dan potong anak ini menjadi beberapa bagian." Chang Qiong tampak tenang. Dia mengetahuinya, masyarakat bisa mendatanginya sekarang. Pasti ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan dengan mereka. Setelah memikirkan hal ini, Chang Qiong melambaikan tangannya kepada Tianyongxing dan berkata, "Jangan impulsif. Saya pikir orang-orang bumi pasti punya hal lain yang harus dilakukan ketika mereka datang ke sini. Orang-orang bumi, tolong beritahu saya, di permukaan, tampaknya mudah untuk membunuh Li Fugui sekarang. Bagaimanapun, kedua sekte kita telah bergabung untuk menangkap orang desa. Tetapi Li Fugui sekarang memiliki 2/3 sumber daya obat mujarab Tiongkok di tangannya." Dengarkan ini, Qian Qiong tertegun sejenak, matanya melebar. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Tunggu, apa katamu? Orang ini mengendalikan 2/3 sumber daya obat mujarab?" Penduduk setempat mengangguk dan berkata, "Itu benar. Dan kami telah mengirim orang ke kota kecil untuk masalah ini. Si Chun melakukan penyelidikan. Di desa kecil ini, ada banyak ramuan yang ditanam. Bahkan jika kita menyingkirkan Li Fugui, ladang obat ini tidak akan jatuh ke tangan kita. Mungkin Anda, Tuan, juga tahu apa arti ramuan itu sekte kami." Chang Qiong perlahan berdiri dan berjalan ke tengah aula. Setelah beberapa saat, Chang Qiong bertanya kepada penduduk setempat, "Apa pendapat ketua sekte Anda tentang hal ini?" Penduduk setempat berkata dengan serius, "Maksud pemimpin sekte kami, karena masalah ini telah mencapai titik ini, kami akan mencoba merebut 2/3 dari sumber daya bidang pengobatan." "Ayo," Chang Qiong mengerutkan kening saat ini dan berkata dengan serius, "Bukankah ini agak sulit? Lagi pula, bidang pengobatan ini masih di tangan Li Fugui, dan di belakang Li Fugui ada game ke-6. Kemudian selama konferensi, kami akan membahas distribusi ladang obat di desa Xiaoxi. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin melihat, jika sekte dari seluruh dunia berkumpul dan mengirim perwakilan untuk bernegosiasi dengan Biro ke-6, akankah Biro ke-6 tidak dapat memberi kita muka?" Setelah Qian Qiong mendengarkan orang-orang di lapangan, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan. Dengan senyum senang di wajahnya, dia bergumam, "Dalam hal ini, kita juga bisa menyelesaikan masalah mendasar. Kemudian bidang pengobatan di desa Xiaoxi akan dibagi sesuai dengan ukuran sekte. Kita bisa tidak perlu membeli ramuan dari orang lain, yang sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran." Penduduk setempat tidak menyangka Chang Qiong akan menyetujui masalah ini begitu saja. Dia segera bertanya, "Tuan, apakah Anda setuju untuk mengadakan konferensi sekte?" Chang Qiong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa saya harus menolak ide bagus seperti itu? Tapi, di mana master sekte Anda berencana mengadakan konferensi sekte?" Penduduk setempat tersenyum dan berkata,
karena masalah ini milik master sekte kami. Itu sudah diusulkan, jadi kami pikir akan lebih baik mengadakan konferensi sekte di sekte desa kami. Chang Qiong melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, mari kita atur lokasi di sekte Tiangang kami. Sekte desa terletak di lokasi terpencil. Bisakah Anda membiayai biaya mengadakan konferensi sekte sekarang dengan dana di tangan Anda?" Ada ekspresi malu di wajah penduduk setempat. Chang Qiong kemudian melanjutkan, "Bagus, saya akan membicarakan masalah ini dengan master sekte Anda secara pribadi." Setelah mengobrol sebentar dengan semua orang yang hadir, penduduk setempat dikirim ke ruang tamu, dan di dalam aula utama. Setelah penduduk setempat diusir, Tian Kuixing mengerutkan kening dan berkata kepada Qian Qiong, "Sekte guru, kami tidak kaya saat ini. Mengadakan konferensi sekte setidaknya akan menelan biaya miliaran. Dalam hal ini, silakan turun. Lihat, kami sebaiknya berikan kesempatan kepada sekte desa." Chang Qiong marah, "Sebuah sekte yang bermartabat. Apakah sekarang tidak mungkin menghasilkan miliaran?" Dia menatap Tian Kuixing dan dengan marah berkata, "Diam, apa yang kamu tahu? Meskipun sekte Tiangang kita kuat, ada lusinan sekte di dunia, di mana peringkat kita. Dan kali ini konferensi sekte diadakan, ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan status sekte Tiangang kita. Jika kita melewatkannya, sekte Tiangang kita tidak akan pernah berhasil di masa depan." Dibandingkan dengan ambisi Chang Qiong, Tian Kuixing sangat realistis. Dia meringis. Dia berkata tanpa daya, "Tetapi ketua sekte, 1 sen terlalu banyak untuk seorang pahlawan. Kita sudah menderita kelaparan. Jika kita mengadakan konferensi sekte lagi, apa yang akan kita gunakan untuk mengisi lubang ini?" Setelah mempertimbangkan dengan cermat, jadi dia datang ke belakang singgasananya. Keluarkan kotak kayu yang tersembunyi di balik singgasana. Sambil menyerahkannya kepada Tian Kuixing, Chang Qiong berkata terus terang kepadanya, "Tian Kui, ada lusinan batu yuan di dalamnya. Bawalah batu yuan ini turun gunung dan jualah. Saya akan berbicara dengan mereka secara pribadi. Mari kita berdiskusi. Saya tidak percaya bahwa dengan wajah lama saya, apakah mereka masih dapat memberi saya waktu 3 atau 2 bulan lagi?" Tian Kuixing mengertakkan gigi. Jian Qiong telah memutuskan untuk mengadakan konferensi sekte. Dia tidak bisa terus membujuknya, jadi dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya kepada Qian Qiong. "Oke, aku akan mengurus masalah ini dulu." Chang Qiong berkata kepada Tiangang Xing, "Tiangang, kali ini saya serahkan padamu untuk mengundang sekte besar. Ingat, jangan takut mengeluarkan uang." Berikutnya, Chang Qiong mulai sibuk mengadakan konferensi sekte. Berbicara tentang Li Fugui. Setelah kembali ke kota Nuoewe, dia beristirahat dengan nyaman di kastil selama 3 hari. Selama periode ini, sesuai permintaan Li Fugui, Christopher masing-masing menggerogoti 4 manusia serigala. Di saat yang sama, dia juga mengajarkan beberapa keterampilan klan darah kepada keempat manusia serigala melalui Li Fugui. Hanya 3 hari, manusia serigala belajar terbang. Meski tidak terbang terlalu cepat, namun terlihat sedikit lucu. Namun ketika Li Fugui melihat manusia serigala mengibarkan jubah di punggungnya dan melayang di udara, dia masih sangat puas. Suetu, Hua Duo, Zhang Jingjing, dan lainnya berdiri di depan pintu. Melihat keempat manusia serigala yang terbang di udara dan senyuman seperti anak kecil di wajah Li Fugui di sebelahnya, Hua Duo mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu tertawakan?" Li Fugui berkata terus terang, "Kamu lihat, jika saya membawa mereka berempat ke pedesaan dan berjalan di jalan, bukankah saya akan menjadi anak laki-laki tercantik di dunia?" Hua Duo terdiam beberapa saat. "Berapa usiamu?" Terkadang dia seperti anak kecil yang belum dewasa.
Sambil berpikir seperti ini, Hua Duo berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Jangan katakan ini sekarang." Mereka telah belajar mengucapkan kata-kata sederhana dalam 3 hari terakhir setelah pembantaian berdarah. "Kami sudah lama keluar, kapan Anda berencana untuk kembali?" Menghadapi Hua Duo, tanyakan, Li Fugui berkata terus terang, "Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Setelah semua ini selesai, saya pasti akan kembali ketika waktunya tiba." Hua Duo bertanya, "Apalagi yang ada di sana, Li Fugui?" "Saya mengetahuinya di dalam hati." Meski kini mereka telah mematahkan kutukan vampir, namun menyiapkan ramuan untuk ratusan ribu vampir bukanlah tugas kecil. Meskipun obat mujarab yang mereka bawa terakhir kali sudah cukup, dia masih akan merasa tidak nyaman jika dia tidak mengawasinya sampai semua anggota vampir mendapatkan obat mujarab yang sesuai. Kedua, apakah Jenny akan bertahan atau pergi, dan Li Fugui belum memutuskan. Menurut pemikiran Li Fugui, ia cukup senang membawa Jenny bersamanya, meski kemampuan bertarung Jenny mungkin tidak sebaik Zhang Jingjing. Namun selama periode akur ini, perasaan berkembang antara Li Fugui dan Jenny. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui bertanya pada Hua Duo, "Saya meminta Katie, Nettie, Arman dan Jenny untuk memasak sup obat. Berapa banyak yang bisa mereka masak sekarang?" Meskipun dia memahami pikiran Li Fugui. Namun menurutnya, Li Fugui kini telah memberitahu Jenny cara merawat vampir, dan Jenny serta para tetua sekte Guangming dapat menangani sisanya. Selain itu, beberapa markis dari klan vampir ada di sini sekarang. Hal-hal sepele seperti itu, apakah Li Fugui perlu tinggal di sini untuk waktu yang lama? Berpikir seperti ini, Hua Duo kemudian bertanya dengan serius kepada Li Fugui, "Fugui, biarkan saja mereka yang menangani masalah ini. Apakah kamu masih berencana menunggu sampai semua sup obat dibagikan sebelum berangkat dari sini?" Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Duo, kamu tahu bahwa ketika saya melakukan sesuatu, saya selalu memperhatikan awal dan akhir. Sekarang masalah ini telah ditangani dengan cara ini. Sebaiknya kita menunggu sampai sup obatnya siap didistribusikan sebelum kembali. Ya, jika tidak, saya khawatir sesuatu akan terjadi selama proses distribusi. Vampir tidak lebih baik dari manusia serigala. Manusia serigala sudah lama tinggal di hutan. Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka tidak akan memasuki masyarakat manusia. Tetapi vampir berbeda. Mereka dapat dengan bebas masuk dan keluar dari masyarakat manusia. Begitu terjadi kekacauan yang tidak perlu, saya pikir tanggung jawab ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda dan saya tanggung. Tentu saja, Anda mungkin berpikir bahwa kita bisa pergi begitu saja dan melarikan diri. Tetapi di masa depan, jika keadaan terus seperti ini, apakah kamu tidak takut para vampir akan menyerang Tiongkok? Setelah mendengar ini, Hua Duo menjilat bibirnya yang kering. Li Fugui melanjutkan, "Saya kira jika masalah ini diselesaikan dengan cepat, maka bisa selesai dalam 2 hari. Lagi pula, dosis sup obat untuk vampir tidak terlalu besar. Selain itu, Nettie sudah menghubungi perusahaan transportasi dan perusahaan farmasi profesional. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membagi sup obat ini dan mengirimkannya, tangan para manajer vampir dari berbagai negara." Seperti yang dia katakan, Hua Duo tiba-tiba teringat sesuatu. Dia sedikit mengernyit, menatap Li Fugui dan bertanya, "Fugui, katakan sejujurnya sekarang, apakah kamu tidak mau pergi hanya karena kamu khawatir menjadi vampir?" Li Fugui memandang Hua Duo dan memahami pikirannya sendiri. Dia menghela nafas dengan sedikit ketidakberdayaan. Tentu saja. Ada hal lain. Hua Duo bertanya pada Li Fugui dengan mata terbelalak. "Apakah kamu masih mempertimbangkan apakah akan membawa Jenny bersamamu saat kamu kembali?"
Pikiran Li Fugui berpacu, meski aku merasa sedikit panik. Namun wajahnya tetap tenang. Melihat ekspresi tidak senang di wajah Huaduo saat ini, Li Fugui mengangguk ringan dan berkata, "Ya, saya memang sedang mempertimbangkan masalah ini. Selain Jenny, saya juga ingin membawa Christopher bersamaku. Lebih baik memiliki satu atau dua lagi vampir kuat di sekitarmu." Orang-orang ini di belakang mereka. Li Fugui membawa mereka bersamanya semata-mata untuk menutupi fakta bahwa dia ingin membawa Jenny bersamanya. Lagi pula, andai saja dia membawa Jenny kembali ke China. Bukankah itu niat Sima Zhao, yang diketahui semua orang di jalan? Belum lagi Huaduo akan meremehkannya sepenuhnya. Setelah kembali, Saudari Ming pasti tidak akan senang ketika dia mengetahui hal ini. Pikirkan tentang itu, tanah Tiongkok, sudah bertahun-tahun tidak ada vampir. Sekarang Li Fugui tiba-tiba masuk ke Tiongkok bersama vampir. Bukankah ini mengundang serigala ke dalam rumah? Padahal Li Fugui kini telah menjadi pemimpin tertinggi klan darah dan menjabat sebagai kaisar darah. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa dibuka, setelah dibuka. Hal ini pasti akan memicu efek berantai. Huaduo juga tidak picik. Dia tahu pentingnya hal semacam ini lebih baik dari siapapun. Jadi, dia baru saja menolak rencana Li Fugui untuk mengambil Jenny kembali. Saya pikir Li Fugui hanya berencana membawa Jenny kembali sendirian. Tapi sekarang setelah mendengarkan apa yang dikatakan Li Fugui, orang ini sebenarnya berencana membawa begitu banyak. Pikirkan ini. Huaduo bertanya kepada Li Fugui tanpa daya, "Fugui, sebaiknya kamu masuk ke dalam bersamaku." Li Fugui menatap manusia serigala yang masih terbang di udara, tersenyum santai pada Huaduo. "Apa yang terjadi di sini? Katakan saja, kenapa kamu harus masuk ke dalam, atau kamu?" Ketika Huaduo melihat seringai di wajah Li Fugui, dia menatap Li Fugui dengan tajam. Dia berkata dengan marah, "Bisakah kamu lebih serius? Apakah menurutmu aku akan menjadi sepertimu?" Li Fugui mengangguk dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kalau begitu aku akan lebih serius dan aku akan ikut kamu." Dia datang ke ruang tamu. Li Fugui bersandar di sofa. Huaduo duduk di sisi Li Fugui dan berkata dengan cemberut, "Fugui, kamu tahu beberapa hal. Belum pernah ada vampir darah di negara kita sebelumnya, apalagi manusia serigala. Dan memakai kostum manusia serigala, saya tahu ini bukan niat awal Anda. Anda hanya ingin membawa manusia serigala untuk menakut-nakuti kekuatan sekte. Saya bisa memahami ini. Ras manusia relatif besar. Bahkan jika mereka benar-benar berintegrasi ke dalam masyarakat manusia, mereka tidak akan membawa banyak bahaya bagi umat manusia. Jadi, aku tidak menghentikanmu dalam masalah ini. Tetapi para vampir ini berbeda, tidak ada bedanya dengan manusia normal, apalagi setelah meminum ramuan yang Anda berikan kepada mereka. Mereka tidak perlu khawatir menghisap darah manusia setiap hari dan hanya bisa aktif di malam hari. Seiring berjalannya waktu, Anda sudah memikirkan betapa besar bahayanya mereka. Mungkin membawa ke umat manusia, apakah itu berbahaya? Selain ini, apakah menurutmu Sister Ming akan setuju untuk membawa begitu banyak anggota klan vampir kembali? Li Fugui sudah memikirkan alasannya, dan dia bertanya pada Huaduo dengan serius. Duo, izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa yang akan kita hadapi ketika kita kembali? Huaduo berkata dengan serius tanpa memikirkannya, apakah Anda masih perlu bertanya? Setelah kita kembali, apa yang akan kita hadapi? Li Fugui terus bertanya, karena ini adalah sebuah sekte. Menurut Anda berapa banyak orang yang dapat dikirim sekte tersebut untuk membantu kita di ronde ke-6 setelah kita kembali kali ini? Setelah berpikir beberapa detik, dia berkata dengan jujur,
ada peraturan di atas yang tidak boleh Anda campur tangan dalam pertempuran sekte putaran ke-6. Seperti yang Anda ketahui, keberadaan putaran ke-6 terutama untuk menghalangi para prajurit kuno yang belum memasuki sekte dan beberapa yang sudah memasukinya prajurit kuno. Hanya untuk Li Fugui tersenyum pahit pada Huaduo dan berkata, "Tidak apa-apa. Jika saya tidak menggunakan kekuatan eksternal untuk mempersiapkan pertempuran sengit yang mungkin terjadi nanti, apakah saya akan mencari kematian ketika saya kembali melawan kita? Aku akan melancarkan serangan besar-besaran. Menurutmu berapa banyak nyawa yang harus kubunuh oleh sekte ini? Juga, tidak banyak anggota klan vampir yang ingin aku bawa kembali, tidak lebih dari 4 paling banyak. Ditambah 4 orang ini, totalnya ada 8 manusia serigala. Apakah menurutmu Suster Ming akan menyalahkanku karena membawa 8 pembantu bersamaku? Ming sekarang dan laporkan masalah ini kepadanya, dan apa yang baru saja saya katakan. Saya ingin mendengar pendapatnya tentang masalah ini." Li Fugui sedang berbicara di sini. Tanpa diduga, Cao tiba. Saudari Ming meneleponnya lebih dulu. Setelah melihat nomor telepon Sister Ming, Li Fugui tersenyum malu-malu pada Huaduo di sebelahnya dan berkata, "Sepertinya kamu tidak perlu menelepon Sister Ming. Dia sudah menelepon saya." Li Fugui dengan cepat menjawab telepon tanpa berpikir. Setelah panggilan tersambung, Saudari Ming buru-buru bertanya pada Li Fugui, "Fugui, apakah kamu baik-baik saja di luar? Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menemukan manusia serigala?" Li Fugui cukup terkejut dengan kata-kata Sister Ming. Dia mengira Huaduo telah memberitahu Sister Ming berita tentang penemuan manusia serigala. Tetapi dia tidak menyangka gadis itu tidak melaporkannya sebelumnya kali ini. Dia memandangi bunga itu dengan rasa ingin tahu. Li Fugui kemudian berkata dengan serius kepada Sister Ming, "Sister Ming, mari kita melakukan video call dulu." Sister Ming bertanya dengan sedikit ragu, "Video call? Ada apa? Apakah kamu masih ingin menunjukkan kepadaku pemandangan yang indah?" Li Fugui berkata kepada Saudari Ming tanpa malu-malu dan penuh kasih sayang, "Saudari Ming, aku tidak ingin kamu melihat pemandangan yang indah, aku hanya merindukanmu." 3 kata terakhir keluar dari mulut Li Fugui. Wajah Huaduo jelas menunjukkan ekspresi yang lebih menjijikkan daripada memakan kotoran lalat. Li Fugui tampak acuh tak acuh, dia juga menatap Huaduo. Huaduo menoleh. Dia ingin bangun dan pergi sekarang, meninggalkan Li Fugui untuk menggoda Ming. Tapi saya juga ingin tahu apa yang direncanakan Li Fugui dan Sister Ming selama video call. Duduk berhadapan dengan Li Fugui dengan emosi campur aduk. Huaduo mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda dengan erat dan berbalik. Adapun Suster Ming, saat ini, ada juga rona merah di wajahnya. Agak malu, dia berkata kepada Li Fugui, "Kamu bajingan. Apa yang kamu bicarakan? Sudah kubilang, jika kamu masih berbicara omong kosong di depanku di masa depan, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan mulutmu." Buru-buru menyeringai dan berkata, "Haha, oke, saya tidak berbicara omong kosong, kan? Tetapi Sister Ming, Anda harus memperhatikan masalah ini lebih dekat." Sister Ming setuju. "Kalau begitu, Anda dapat menelepon saya." Menutup telepon, Li Fugui segera menemukan informasi kontak Sister Ming dan mengeluarkan ponselnya. Ketika dia mengirimkan video tersebut kepada Sister Ming, dia tidak menyangka bahwa Sister Ming hanya mengenakan handuk mandi yang tipis. Bahunya terbuka, kulit putih. Li Fugui terpesona dengan apa yang dilihatnya. Sister Ming melihat tatapan mata Li Fugui di video. Meski dia merasa sedikit senang, tapi dia masih mengumpat dengan marah, "Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lihat?" Li Fugui terkekeh dan berkata terus terang kepada Sister Ming, "Lupakan, biarkan aku mengawasimu.
kamu lebih baik dariku. Jadikan segalanya terlihat lebih baik bagimu. Suster Ming mengerutkan kening. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mati sekarang. Aku baru saja pulang kerja di sini, dan aku ingin istirahat lebih awal. Berkata dengan marah, kalian, apa yang kamu ingin aku lihat? Kemudian dia teringat bahwa di rumah sudah gelap. Baru saja dia memikirkan bagaimana Sister Ming masih bisa dibungkus dengan handuk mandi. Tentu, sekarang bukan waktunya memikirkan hal seperti itu. Setelah Li Fugui mendengar Sister Ming mengatakan ini, dia segera bangkit dan keluar dengan ponselnya tanpa terlalu banyak berpikir. Saat dia mengarahkan kamera ponselnya ke 4 manusia serigala yang masih terbang di langit. Sister Ming tercengang sesaat ketika dia melihat keempat pria besar ini terbang di udara. Mulut setengah terbuka. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Li Fugui dengan keras. Fugui, beritahu aku secepatnya, apa ini? Mungkinkah ini manusia serigala yang legendaris? Apakah kamu sudah menemukan manusia serigala itu? Juga, dalam diriku kesannya, manusia serigala tidak bisa terbang. Tapi mengapa mereka bisa terbang? Menghadapi serangkaian pertanyaan Sister Ming, Li Fugui menjelaskan dengan tenang, Saudari Ming, mereka baru saja belajar terbang. Kami baru saja menemukan manusia serigala beberapa hari yang lalu. Li Fugui berteriak kepada 4 manusia serigala yang terbang di udara, berhenti terbang, turunlah ke sini. Wu Dalang, Bai Tailang, Ye Tailang dan Ma Tailang sangat patuh. Mendarat dengan cepat, tapi dia baru saja datang ke Li Fugui setelah mendarat. Wu Dalang mengulurkan tangannya ke Li Fugui, menyeringai, Kapten, keren di telepon. Rahang Sister Ming ternganga lagi, dia bertanya tidak percaya, mereka benar-benar dapat berbicara. Li Fugui berkata sambil tersenyum masam, saya meminta Suetu untuk mengajari mereka baru-baru ini. Selain itu, suku serigala memiliki cara komunikasi yang khusus. Setelah saya berkomunikasi dengan mereka, mereka hanya digunakan butuh beberapa hari untuk belajar berkomunikasi dengan kami secara sederhana. Pikiran Sister Ming kacau, dia menggigit bibir merahnya dengan gigi perak. Pikirkan sejenak, lalu dia bertanya pada Li Fugui, lalu apa yang dia maksud dengan bersenang-senang tadi? Li Fugui melirik Suetu di sebelahnya. Suetu bereaksi dengan cepat dan cepat mengeluarkan rokok dan membagikannya kepada 4 manusia serigala. Saat 4 manusia serigala menyalakan api, di depan Sister Ming, dia mulai merokok. Seluruh tubuh Sister Ming sangat marah, merokok, bisa terbang, dan dia berbicara dengan sangat fasih. Awalnya manusia serigala bisa dikatakan sebagai simbol keberanian di benak Sister Ming. Tapi sekarang, ini hanyalah 4 bajingan kecil yang berpakaian seperti manusia serigala. Namun ketika Saudari Ming segera tenang, dia juga tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa dihindari. Seperti kata pepatah, burung yang memiliki bulu yang sama berkumpul bersama, dan manusia berkumpul bersama. Orang ini, Li Fugui, biasanya tidak bisa berkata-kata. Sekarang dia memiliki 4 manusia serigala bersamanya. Kebiasaan baik apa yang bisa dipelajari manusia serigala dari Li Fugui? Fugui, tergantung pada kemampuanmu, menurutku tidak akan lama lagi 4 manusia serigalamu akan mengikutimu dan belajar dari Paman Qian. Li Fugui tidak mengerti maksud kata-kata Sister Ming. Dia dengan penasaran bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari Paman Qian? Saudari Ming berkata dengan marah, apalagi yang bisa saya pelajari? Merokok, minum, dan mengeriting rambutmu, sambil nyengir, dia berkata, jangan khawatir, Saudari Ming. Kamu tidak perlu merokok, minum, atau mengeriting rambutmu. Ngomong-ngomong, Saudari Ming,
ada dua hal yang ingin aku diskusikan denganmu. Dikatakan, Li Fugui berbalik dan memasuki pintu. Saudari Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Katakan padaku, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Li Fugui bersandar di sofa dan berkata terus terang kepada saudari Ming. Hal pertama, aku berencana membawa keempat manusia serigala ini kembali. Tapi setelah kamu datang kembali, saya harap Anda dapat memberikan identitas hukum kepada mereka berempat. Mengenai permintaan Li Fugui, saudari Ming langsung menyetujuinya. Dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, kamu tidak perlu memberitahuku tentang ini, aku akan membiarkanmu melakukannya. Lagi pula, manusia serigala belum pernah dijinakkan sebelumnya. Sekarang kamu tidak hanya membiarkan manusia serigala ini belajar berbicara, tetapi juga biarkan manusia serigala ini belajar berbicara. Mereka bisa terbang. Dengan 2 poin ini, Anda dapat membawa mereka kembali dengan percaya diri. Saya akan mengatur identitas mereka ketika saatnya tiba. Li Fugui terus bertanya, identitas seperti apa yang Anda miliki berencana untuk memberikannya? Saudari Ming berkata terus terang, saya pikir jika memungkinkan, biarkan mereka menjadi aktor khusus dan ajukan sertifikat aktor untuk mereka. Li Fugui mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu masalah ini sudah beres, saya akan kembali. Sebelumnya, Anda harus mengirimkan dokumen khusus ke bandara. Sister Ming langsung setuju dan terus bertanya, apa hal kedua? Li Fugui bergumam, hal kedua mungkin membuatmu mendapat masalah. Kali ini ketika aku kembali, selain membawa kembali keempat manusia serigala ini, aku juga dapat membawa kembali 4 anggota klan vampir. Saudari Ming bertanya dengan heran, vampir, Li Fugui menjelaskan, mereka tidak bisa dikatakan vampir sekarang. Saya telah mematahkan kutukan vampir dan dapat membiarkan vampir hidup seperti manusia normal. Kamu bersedia membiarkanku membawanya kembali? Aku akan membawanya ketika aku kembali kali ini. Saudari Ming tercengang, dia melebarkan matanya dan bertanya, Li Fugui, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu tidak kembali? Apakah kamu ingin tinggal di luar negeri selama sisa hidupmu? Li Fugui berkata sambil tersenyum masam. Saudari Ming, tidak ada yang bisa saya lakukan. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu siapa yang saya sakiti beberapa hari yang lalu? Sekte Tiangang dan Sekte Disa mungkin berencana untuk memotong-motong saya. Dalam hal ini, jika saya tidak membawa lebih banyak pembantu, saya akan kembali tiba-tiba. Begitu mereka melancarkan serangan terhadap saya, apakah Anda masih akan membiarkan saya tidak berdaya? Tentu saja, jika biro kami dapat memberi saya beberapa tetua atau wakil direktur lagi, jadi bahwa aku dapat memiliki seseorang untuk digunakan, maka aku tidak akan punya apa-apa. Aku sangat khawatir. Aku hanya akan membawa 4 manusia serigala ketika aku kembali. Kali ini, Saudari Ming memang sedang dalam masalah. Dia tahu itu, game ke-6 tidak akan pernah bisa ikut campur dalam pertarungan antar sekte. Di permukaan, kali ini, sekte tersebut ingin berurusan dengan Li Fugui. Tapi sekarang, dengan kekuatan Li Fugui, anak ini tidak berbeda dengan beberapa sekte. Lebih-lebih lagi, kali ini Li Fugui yang mengambil inisiatif untuk memperkeruh keadaan sekte tersebut. Jika mereka berdiri untuk membantu Li Fugui di ronde ke-6 ketika dia menjadi sasaran sekte tersebut, mereka akan membuat semua sekte di dunia tidak senang, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Tapi biarkan Li Fugui kembali bersama anggota vampir. Maka rekor tidak ada vampir yang muncul di Tiongkok dalam 100 tahun terakhir akan dipecahkan. Tepat ketika Sister Ming ragu-ragu, Li Fugui melanjutkan, Saudari Ming, tidak memiliki beban psikologis apapun. Anda juga tahu siapa saya. Sekarang, sebagai Kaisar Darah, saya memiliki pasukan 100.000 vampir yang semuanya di bawah komando saya. Karena saya berencana untuk membawa mereka kembali.
saya pasti bisa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Saya baru saja mengatakan bahwa saya tidak bisa kembali, dan saya hanya bercanda dengan Anda. Saya, Li Fugui, adalah orang Tionghoa sejak lahir dan hantu Tiongkok. Karena kematian kamu pikir aku akan membawa kembali anggota klan vampir. Jika itu tidak pantas, maka aku tidak akan membawa mereka kembali. Adapun sekte tersebut benar-benar berencana untuk berurusan denganku. Haha, aku akan melawan mereka sampai mati. Setelah Li Fugui mengatakan ini, saudari Ming merenung sejenak. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui, sekte ini sudah berencana menyerangmu. Faktanya, Sister Ming menelepon Li Fugui kali ini. Alasan utamanya adalah menanyakan Li Fugui kapan anak ini akan kembali. Sekarang Li Fugui telah selesai berbicara, Sister Ming tentu saja tidak perlu menyembunyikannya. Dan Li Fugui, setelah mendengar apa yang dikatakan Sister Ming, dia cukup terkejut dan bertanya, Sister Ming, apa yang kamu katakan? Sekte tersebut sudah berencana untuk menyerang saya. Sister Ming berkata dengan serius, ya, dari berita yang kami terima sekarang, The Sekte Dunia Penjaga Gawang akan mengadakan konferensi sekte dalam 15 hari. Meskipun tujuannya tidak jelas, saya merasa konferensi sekte ini pasti akan menargetkan Anda. Dia segera bertanya, siapa penyelenggara konferensi ini? Saudari Ming berkata, dikatakan sebagai sekte Tiangang, tetapi kami tidak menerima surat undangan. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam konferensi sekte ini semuanya adalah sekte besar. Li Fugui menjadi tertarik. Lihat, sekte Tiangang dan sekte Disa memang berencana memainkan pertandingan besar dengan diri mereka sendiri. Li Fugui awalnya berencana untuk terus menanyakan beberapa informasi kepada Sister Ming. Tapi pikirkanlah, dia kemudian tersenyum pada Sister Ming dan berkata, Sister Ming, sepertinya saya bersenang-senang kali ini. Itu bagus. Jangan khawatir, saya akan menyelidiki dengan cermat apakah konferensi sekte ini ditujukan khusus untuk saya. Hal, kamu harus memikirkan baik-baik tentang aku membawa mereka kembali. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Sister Ming berkata terus terang kepada Li Fugui, ya, tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Saat Anda kembali kali ini, Biro mungkin tidak akan dapat membantu Anda, dan jika perlu, kami harus mengeluarkan Anda untuk sementara dari Biro Anda melihat keputusan ini. Saya dapat meyakinkan Anda di sini bahwa meskipun nama Anda tidak akan muncul dalam arsip personalia Biro ke-6 kami, Anda tetap menjadi anggota Biro ke-6, jika kami benar-benar dalam keadaan hidup atau mati. Krisis kematian, Biro pasti tidak akan mengabaikannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sister Ming, Li Fugui juga tidak terkejut. Sejak saat itu, Sekte Tiangang dan Sekte Disa tidak berurusan dengan 4 keluarga besar di ibu kota, tetapi langsung memilih untuk mengadakan konferensi sekte. Li Fugui dapat merasakan bahwa Sekte Tiangang dan Sekte Disa pasti mengetahui detailnya. Pada saat yang sama, pencuri ini, jelas bahwa dia berencana untuk segera menginjak-injaknya. Sadarilah ini, Li Fugui pertama-tama tersenyum dan berterima kasih kepada Sister Ming. Setelah keduanya mengobrol sebentar, begitu Li Fugui menutup telepon, Hua Duo bertanya dengan cemas, bagaimana kabarmu, Fugui? Apakah Sister Ming setuju? Dia berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, Saudari Ming setuju. Tetapi sekarang masalah baru datang satu demi satu. Li Fugui tampak sedikit sedih dan bersandar di sofa, menutup matanya, dan berkata perlahan, Saudari Ming baru saja mengatakan itu saya mungkin akan dikeluarkan. Lebih besar dari Hua Duo tertegun, dia hanya naik ke atas untuk mengambil ponselnya, jadi dia tidak mendengar percakapan selanjutnya antara Li Fugui dan Sister Ming. Sekarang mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, mata Hua Duo langsung melebar dan dia berkata dengan marah, Fugui,
Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Sister Ming bisa mengeluarkanmu? Tunggu, saya akan menelepon Sister Ming sekarang. Lihat apa yang terjadi. Li Fugui menghela nafas. Jangan tanya, Sister Ming tidak bisa menahannya. Ada air mata di mata Hua Duo, sambil terisak-isak. Dia berkata, apa maksudmu dia tidak bisa berbuat apa-apa? Kamu melakukannya untuk game ke-6. Apalagi game ke-6. Berapa banyak orang yang kamu sakiti untukku dan dia? Tidak apa-apa sekarang, Tiangang, Sekte Zhonghe bisa benar-benar datang ke rumahnya. Dia tidak ingin mengirim seseorang untuk membantumu, tapi sekarang dia ingin mengeluarkanmu dari game ke-6. Fugui, jangan bujuk aku kali ini. Bahkan jika aku berhenti, aku tetap ingin mendapatkan keadilan untukmu. Hua Duo mengetahuinya di dalam hatinya. Dia sekarang bisa menjadi wakil direktur. Itu semua tergantung pada Li Fugui yang membantunya. Tanpa bantuan Li Fugui, tidak mungkin dia bisa berada pada posisinya saat ini. Adapun Sister Ming, bukankah itu benar? Melihat Hua Duo, dia berencana untuk kembali dan berjuang demi Sister Ming sekarang. Li Fugui buru-buru berdiri, meraih pergelangan tangan Hua Duo, lalu berkata sambil tersenyum masam, Duo, jangan main-main. Ada beberapa hal yang belum kamu dengar sekarang, dan kamu mungkin tidak mengetahui situasi spesifiknya. Dalam hal ini, kamu duduk dulu dan dengarkan aku memberitahumu apa yang baru saja dikatakan Sister Ming. Hua Duo perlahan-lahan menjadi tenang, tapi dia masih terus mengeluh. Meski aku tidak tahu, aku tidak bisa mengeluarkanmu. Bersambung.